Halo semuanya, berjumpa dengan saya Masun Sidik dari baligrafika.net. Hari ini saya akan mereview kepada teman-teman semua bagaimana ya bentuk dari sistem penjualan tiket pesawat, kemudian pulsa, PPOB, dan mengirim barang atau ekspedisi, teman-teman. Nah, jadi ini ya di sistem ini saya akan mereview ada banyak kategori mulai dari reservasi tiket, kemudian ada isi saldo, top up ya, kemudian ada bayar tagihan dan layanan jasa dan layanan pemerintah. Nah, di dalam ini teman-teman akan ditunjang atau akan di support ya, akan dibantu oleh penunjang bisnis seperti ada website travel dan aplikasi Android, dan teman-teman juga bisa mengirim menerima saldo dan lain sebagainya, mengisi saldo dan lain sebagainya menggunakan QRIS ya. Nah, teman-teman ketika sudah memiliki sistem ini maka akan mendapatkan tutorial, kemudian video tutorial, kemudian akan dikasih cetak spanduk ya, spanduk yang siap cetak, kemudian sama sertifikat. Itu yang akan teman-teman dapatkan ketika sudah bergabung atau memiliki sistem layanan tiket pesawat, kemudian pulsa, PPOB, dan ekspedisi ini. Nah, baik teman-teman, mulai dari pertama, saya akan menjelaskan kepada teman-teman bagaimana sih cara kita menjual tiket pesawat. Ya, di sini saya akan jelaskan tadi kategorinya otomatis. Kalau di penjualan tiket pesawat kita harus masuk kepada sistem di sini. Ini ada flight ya, kemudian ada fly class, ada kereta api, ada penjualan tiket hotel, kapal pelni, dan lain sebagainya ke bawah. Ya, saya akan jelaskan satu-satu. Jadi teman-teman, kalau teman-teman ingin mengecek tiket pesawat dan bisa dijual kembali kepada orang, bisa menggunakan yang flight. Ya, flight ini kita akan ngecek seperti Traveloka. Nah, dan di sini teman-teman, sistem ini kalian bisa up harga tiketnya. Ya, up harga tiketnya, dan nanti kalian akan mendapatkan 3 model daripada tiket pesawat. Yang pertama adalah model tiket pesawat dari sistem ini sendiri, kemudian dari pusat tempat sistem kita ini, kemudian yang ketiga adalah dari maskapai. Seperti itu teman-teman. Tapi itu semua kita bisa edit nanti menggunakan aplikasi lain. Dan itu sudah saya jelaskan di dalam grup PPIP saya di grup Business Tour and Travel. Baik, saat ini kita akan coba bagaimana cara kita menjual tiket pesawat, teman-teman. Nah, yang harus kita lakukan adalah yang pertama kita login menggunakan ID yang sudah kita daftarkan. Nah, kemudian baru kita akan masuk kepada semua menu. Nah, seperti ini ya, semua menu. Nah, ini dia, atau bisa di halaman utama seperti ini teman-teman. Tuh, ya. Nah, jadi teman-teman tinggal masuk ke flight class. Nah, apa perbedaannya flight class dengan flight? Kalau flight ini dia akan memberikan kita harga tiket itu secara random, secara umum, secara semua tiket pesawat gitu. Tapi kalau teman-teman ingin melihat harga promo, kemudian tinggal berapa kursi yang muncul, yang ada di sana, tinggal teman-teman klik yang menu flight class. Nah, supaya teman-teman nanti memiliki untung yang lebih banyak, jadi caranya nanti teman-teman menggunakan flight class di sini ya, flight class. Oke, kita klik flight class untuk ngecek tiket pesawat yang langsung nampak kursinya. Nah, setelah masuk, nanti teman-teman akan dihadapkan dengan tampilan seperti ini. Ya, tampilan seperti ini. Nanti ada return. Apa maksudnya? Return ini adalah ketika teman-teman menjual tiket pesawat itu PP, pulang dan pergi, seperti itu ya. Tapi kalau teman-teman menjual tiket pesawatnya itu hanya pergi saja atau hanya datang saja, tidak usah di checklist ini teman-teman ya, tidak usah di checklist, langsung saja di sini klik, ditanya kepada penumpangnya tujuannya kemana gitu, tujuannya kemana, jadi berangkatnya dari mana. Contoh ya, saya akan contohkan karena saya berada di Batam teman-teman, jadi saya akan contohkan mulai dari kota Batam ya. Saya ketik aja Batam, nanti akan muncul kodenya. Oke, diklik seperti itu ya. Kemudian tujuannya kemana? Misalnya tujuannya ke Makassar ya, ke Makassar, nanti dia akan muncul Makassar, Makassar. Nah, UPG. Nah, jadi di internasional Hasanuddin International Airport, seperti itu ya. Kita klik
Nah, kemudian penumpang ini dia akan berangkat tanggal berapa? Kita pastikan dia berangkatnya misalnya ya tanggal 15. Ya, kita klik 15 ya, tanggal 15 bulan Januari. Kemudian nanti berapa orang jumlah penumpang yang akan berangkat? Ya. Misalnya contoh di sini satu dewasa. Kalau misalnya ada anak-anak, teman-teman klik anak-anak. Yang dihitung anak-anak itu apabila dia umur 2 sampai 11 tahun seperti itu. Nah, kemudian jika ada anak bayi. Jadi anak bayi itu yang dihitung bayi 0 bulan atau 0 tahun sampai dengan angka 2 tahun. Itu umurnya, ya. Seperti itu teman-teman, tinggal dipilih seperti itu. Kemudian nanti di dewasa ini, kalau misalnya ada 3 dewasa, 4 dewasa, kenapa ada 9 di sini? Karena memang tersedia di kursi ini nanti itu hanya 9 kursi teman-teman, ya. Jadi per baris itu, seperti itu. Nah, jadi kalau misalnya satu dewasa, kita uji coba yang mudah saja dulu ya. Kita contohkan satu dewasa. Nah, kita klik satu dewasa, kita pilih, kemudian nah kita pilihkan pesawat apa yang mau dipakai begitu. Ya, kita klikkan aja Lion lah yang lebih umum ya. Lion, Superjet, kemudian Batik dan sebagainya. Nah, kita contohin yang Lion saja ya. Jadi yang Lion di sini tinggal kita klik plus teman-teman untuk ngecek tiket pesawatnya. Nah, seperti ini apakah ada tersedia atau tidak. Coba kita lihat. Kita lihat ya dulu sementara kita sambil menunggu dia akan memunculkan berapa kursi yang tersedia di dalam tiket di dalam pesawat pada tanggal 15 bulan Januari. Nah, di sini kita lihat teman-teman. Nah, ini kita lihat nih dari Batam ke ujung Pandang, Makassar nih ya. Nah, jadi ada Batik, kemudian e-stop. E-stop ini maksudnya berarti dia terbang, nanti pesawatnya akan turun. Nah, turunnya di mana ini? Di Jakarta ya. Turun, tapi itu penumpangnya bisa saja dia nggak turun dari pesawat atau hanya keluar boarding tanpa kan transit gitu. Itu e-stop ya. Nah, jadi ini dia akan berangkat menggunakan Batik Air teman-teman. Batik Air dari Batam ke ujung Pandang. Jam berapa? Jam 7. Dia akan nyampe di ujung Pandang nanti jam 5.50 sore. Seperti itu. Nah, di sini belum muncul harganya teman-teman. Kita harus pilih dulu kursi mana yang akan dia beli. Apakah dia promo, ekonomi atau kelas bisnis gitu. Nah, kita contohkan di sini teman-teman. Ya, kita contohkan misalnya dia beli tiket promo ya. Tiket promo misalnya tiket ekonomi ya di sini karena promo tidak ada teman-teman. Udah habis ya. Jadi semakin ke kiri ini tiketnya akan semakin murah. Jadi semakin ke kanan tiketnya akan semakin mahal. Nah, para agen tiket pesawat itu dia akan memainkan harga di sini teman-teman. Ya. Kadang ya dia akan begitu kita cek tiket pesawat, dia akan klik yang sebelah kanan. Nah, karena di sebelah kiri ingin lebih murah dan supaya komisi berlipat-lipat, nah ya minimal 2 kali lipat lah dari harga ya dari komisi yang diberikan maskapai. Jadi nanti ini yang dicek tapi yang di booking di sini. Itu bisa saja seperti itu. Ya, karena para agen itu akan memikirkan bagaimana perusahaan ini akan tetap berjalan gitu teman-teman karena dia butuh operasional. Jadi minimal satu penumpang harus mendapatkan 75.000 atau 100.000, bahkan ada yang menawarkan sekaligus untuk diantar ke bandara gitu ya. Begitulah cara-cara kita memainkan daripada bisnis tiket pesawat ini. Nah, kita contohkan saja dulu teman-teman. Saya contohkan untuk tiket pesawat yang di sini ada ya. Ini adalah apa maksudnya nih UURX VT? Nah, ini adalah kelasnya teman-teman. Ini adalah kelas dari kursi tiket pesawat, ya. Nah, jadi ini makanya ada garis promo, ada ekonomi dan ada bisnis. Nah, gitu. Nah, cara kita coba ini kan tinggal 2 tiket karena dia satu orang yang berangkat berarti kita bisa booking yang ini, ya. Kita klik di sini, kita klik. Oke, dia akan muncul tiket pesawatnya di sini, teman-teman. Nah, kalau misalnya ada juga yang berangkat jam 2 ini, jam 2. Ada yang jam 7. Kita kasih pilihan kepada pelanggan ya, supaya mereka nyaman. Seperti itu. Nah, oke teman-teman. Jadi ini sudah muncul harganya ya. Jadi harganya 2.388.000. Nah, berapa komisi yang akan kita dapatkan? Nanti kita akan lihat ya. Nah, bisa saja
misalnya harga ini kita tambah aja 20.000 menjadi kita catat ya teman-teman ya. Saya misalnya mau nambah nih, misalnya ya saya ketik aja dulu seperti ini. Nah, berapa keuntungan yang kita dapatkan nanti? Nah, ini kan harga tiketnya 2.388.950 ya. Ini harga tiket normalnya. Tapi kita sebagai pengusaha nggak mungkin kan, nggak harus ngambil untung. Sebenarnya dari harga ini kita sudah dikasih komisi sama maskapai teman-teman. Tapi kan kalau saya lihat ya, selama ini kita menjalankan penjualan tiket ini itu tidak terlalu besar, paling 50.000 ya, 60.000 ke bawah itu teman-teman. Nah, jadi taktik kita adalah yang seperti saya bilang tadi ya, kita tambahin dari harga ini, kita tambahin ke harga, misalnya kita mau, kan di sini kita sudah dapat untung nih. Di sini juga kita harus tambah misalnya 50.000 ya, tambahan. Berarti kan berapa totalnya yang harus kita sampaikan kepada pelanggan? Ya kita hitung aja ya. Kita hitung misalnya 2.388.950 ya, ditambah 50.000. Nah, berarti kan 2.438.000. Ya udah kita sampaikan aja kepada penumpang. Ya sampaikan aja yang ini adalah kenapa ditambah 50.000 misalnya. Biaya admin, ya biaya admin atau biaya layanan, ya layanan. Nah, ini kita sampaikan. Jadi ini harga yang kita sampaikan kepada pelanggan ya. Pelanggan. Oke. Nah, ini ada nanti asuransi juga 20.000. Nanti itu bisa kita bisa kita kasih opsional aja, kasih pilihan aja kepada pelanggan. Nah, ini harganya ya 2.438.000, padahal di sini 2.388.000. Berarti dari sini kita dapat untung lagi dari tambahan yang sudah kita lakukan oleh SOP perusahaan kita. Ya, biaya admin atau biaya layanan kita sampaikan seperti itu. Nah, kalau kita sudah mendapatkan harga tiketnya, kita klik sini. Kemudian sekarang kita akan input namanya. Kalau dia cocok, kita input namanya. Oke, saya akan ambil tiket yang itu. Kita ambil, kita klik seperti ini ya. Kemudian langsung kita checklist dulu ya. Kalau misalnya sudah cocok harganya, kita checklist di sini supaya apa? Supaya format pengisian form pengisian nama di sini sudah muncul teman-teman. Nah, ini saya bilang tadi, lindungi perjalanan kamu. Kalau misalnya dia mau menggunakan asuransi itu apa sih? Yang kita dapatkan adalah, nah di sini kecelakaan diri misalnya kita akan ditanggung ya. Segini, pembatalan perjalanan, penundaan perjalanan, keterlambatan bagasi, ketertinggalan pesawat, penerbangan lanjutan dan sebagainya. Nah, bisa kita gunakan di asuransi ini ya. Tapi kalau penumpangnya nggak usah ya, nggak usah dipaksakan, dilepas saja seperti ini. Ya, dilepas saja. Kemudian diklik di sini. Apakah penumpangnya itu laki-laki atau perempuan? Kalau misalnya perempuan, berarti di sini diganti menjadi Miss. Ya, Miss ini untuk laki-laki perempuan yang sudah menikah. Kalau MRS ini MRS ini ya itu diubah untuk anak-anak yang perempuan untuk perempuan yang masih gadis atau belum menikah. Nah, kalau Mister ini sama ya, mau nikah, belum nikah, sama saja. Nah, misalnya di sini penumpang kita perempuan ya, perempuan. Kita pilih aja yang Miss. Perempuan, kemudian namanya siapa? Misalnya Aisyah Munawaroh. Nah, ini kan dua kata teman-teman. Bagaimana kalau namanya kayak satu kata saja seperti ini? Jadi kalau satu kata aja namanya, tinggal dipindahin aja, 2 kali tulis namanya seperti itu teman-teman. Tapi kalau dia 2 kata namanya, misalnya Mahsun, ya seperti ini, perempuan ya, Aisyah Munawarah. Nah, seperti itu. Jadi kalau dia 2 kata, bagi menjadi 2 kolom. Tapi kalau dia 3 kata, misalnya Aisyah Munawarah Purba, misalnya begitu ya. Jadi kalau dia 3 kata namanya, yang purbanya taruh di kolom terakhir seperti ini. Nah,
Seperti itu teman-teman. Tapi kalau hanya 2 kata, ya sudah, di 1 kata di 1 kolom, yang 2 kata di kolom kedua. Seperti itu, ya. Oke teman-teman. Setelah kita isi nama, ya, baru kita input nomor handphone mereka. Nah, misalnya, ya, 0821 ya 74017292. Ya, kita input nomor pelanggan ya. Jangan nomor kita, nanti ada apa urusan semua yang kita yang urus. Kita hanya sebagai agen atau distributor, hanya email usaha kita saja yang kita taruh ya. Kalau untuk nomor HP biarkan punya pelanggan. Supaya apa? Supaya nanti orang maskapai kalau ada masalah dia akan langsung nelpon kepada pelanggan. Nah, itu aja caranya teman-teman, cara kita ngebooking tiketnya. Kalau sudah terisi, jangan lupa diperhatikan, dibaca dulu kepada pelanggan. Kalau sudah oke, kemudian kita klik booking. Seperti itu. Kita klik booking ya. Nah, apa arti booking? Booking itu kita nahan harga teman-teman, tapi kita hanya dikasih 3 jam. Nah, strateginya nanti 1 jam sebelum pembatalan oleh sistem, teman-teman harus batasi kepada pelanggan supaya segera bayar, gitu ya. Nah, untuk tiket pesawat ini teman-teman, ini asiknya. Kita tidak perlu menggunakan modal, ya, tidak perlu menggunakan modal. Teknisnya apa? Kita bookingkan tiketnya seperti ini. Kita udah booking, ya, kita booking. Nah, kemudian setelah kita booking, kita cetakin tiketnya, kita kasih supaya dia segera transfer atau kasih uangnya kepada kita. Nah, itu yang selalu saya bahas di grup VVIP saya. Nah, bagi teman-teman yang ingin menjadi seorang pengusaha tour and travel penjualan tiket, silakan langsung ya, nanti langsung daftar di deskripsi. Nah, oke, kita lanjut. Kita akan melakukan booking ya, kita akan booking tiket pesawat. Kita klik di sini. Nah, oke. Jadi orang tadi dia menggunakan Batik Air, dia akan berangkat ke Makassar melalui Batam tanggal 15 Januari jam 7, nyampenya di sana jam 15.50. Jam 17.50 berarti jam 5.50 ya. Nah, untuk harga tiketnya 2 juta, berapa tadi kita sampaikan kepada mereka? 2.438. Nanti kita akan edit harganya ini. Nah, itulah yang kita kasih kepada pelanggannya gitu. Oke, sambil kita menunggu, oke, kita lihat-lihat dulu ya. Nah, kita akan lihat. Oke, nah ini udah muncul teman-teman. Kalau sudah muncul seperti ini, tengok ya, ada time limit. Misalnya teman-teman pelanggannya itu datang ke tempat kita untuk membeli gitu ya. Jadi dari jam ini teman-teman harus kurangi 1 jam. Nah, artinya time limit yang kita berikan ya, bukan perusahaan berikan, bukan maskapainya. Maskapai. Jadi kita harus punya aturan sendiri sebagai agennya. Kita berikan time limit sampai jam 17.49 bilang gitu ya, supaya mereka cepat bayarnya. Jadi 1 jam sebelum habis masanya ini kita sudah issued tiketnya ya. Booking apa maksudnya issued? Issued itu adalah kita akan memasukkan tiket orang ini untuk bisa boarding ke pesawat. Kalau booking ini kita hanya menahan harga teman-teman. Nanti 3 jam itu bisa ditendang oleh sistem. Jadi itu udah batal, nggak bisa dibayar. Nah, kalaupun dia akan mau beli tiket lagi, artinya kita harus cek baru dengan harga baru. Begitu ya. Nah, ini total bonusnya teman-teman. Jadi total bonusnya 32.000. Coba saya masukkan dulu ya. Ini biaya layanan, ini bonus dari maskapai ya. Bonus maskapai. Nah, teman-teman, artinya berapa total yang akan kita dapatkan per tiket? Coba saya hitung ya. Coba saya hitung. Berarti 50.000 ditambah 32.988 rupiah. Kita hitung, nah totalnya 82.988. Nah, ini adalah bonus kita yang akan kita dapatkan. Komisi atau keuntungan yang akan kita dapatkan per penumpang, teman-teman. Ya, per penumpang. Nah, Pak Mason, nanti kalau misalnya penumpangnya 2 di dalam 1 tiket itu gimana? Berarti 2 kali, ya, kali 2. Begitu. Artinya kalau kali 2 berarti berapa yang kita dapat per tiket itu? Kali 2. Berarti kita dapat 100, ya segini ya, 165.000 per 1 tiket ya. Per 1 tiket
dan 2 penumpang. Berarti 1 kode booking, teman-teman. Ya, coba saya besarin. Bentar, saya besarkan dulu. Oke. Nah, supaya teman-teman mengerti berapa sih keuntungannya jual tiket pesawat itu. Nah, ini nih. Oke. Jadi kita dapat 165.000 ya per tiket dan 2 penumpang. Bagaimana kalau seandainya kita menjual per hari ya? Terjual per hari sama dengan 5 tiket ya. 5 tiket pesawat. Mampu nggak teman-teman jual 5 tiket pesawat? Ada caranya. Itu saya udah ajarkan bagaimana cara berpromosi menggunakan robot di grup VVIP. Nah, terjual per hari itu misalnya 5 tiket. Berarti ya, berarti apa? 5 tiket kali ini tadi ya, 2 penumpang misalnya per tiket ya. Kali segini, kali 100 kali kali 2 penumpang per tiket ya. Berarti segini ya. Artinya yang kita dapat sehari itu kita kalikan 5 kali 5. Berarti yang kita dapatkan segini, teman-teman. Nah, ini harus bagi ke pengusaha, kita harus usahakan. Di mana coba? Hanya dari rumah ya, atau hanya dari teras rumah, teman-teman bisa menjual 5 tiket per hari, kemudian yang kita dapatkan per hari segini. Ayo, kalau kita bekerja misalnya di perusahaan, ada nggak kira-kira kita duduk-duduk digaji segini? Aha. Nah, misalnya ini kita full jualannya ya. Kita full jualnya kali full sebulan. Misalnya kita hitunglah di sini harga normal 30 hari ya. Berarti per bulan yang kita dapatkan adalah kita kali aja per bulan sama dengan 24. Nah, kita bisa menghasilkan 24.896.000 per bulan. Luar biasa. Ini teman-teman ya, itu yang didapatkan. Nah, bagaimana? Belum lagi dari pulsa, paket data, ya kan? Kemudian kirim barang, ya. Belum token PLN, ya. Belum lagi dari leasing, pembayaran air. Nah, ini semua sudah ada di sini, teman-teman, ya. Belum lagi dari wisata, ya, umroh. Belum lagi dari apa nih? Banyak sekali, ya. Tiket hotel, kereta api, dan lain-lain. Ya udah, nanti terlalu panjang tutorialnya. Itu teman-teman, ini yang akan kalian dapatkan, ya. Ini yang akan kalian dapatkan 24 juta per bulan. Itu dari tiket pesawat. Belum lagi dari yang lain-lainnya. Bisa saja teman-teman bisa tembus 35, ya, 40, ya, mudah-mudahan. Kalau teman-teman rajin promosi, insyaallah untuk tiket 5 tiket per hari itu gas, ya. Langsung bungkus semuanya. Oke? Nah, seperti itu hitungnya, teman-teman. Nah, sekarang bagaimana cara kita cetak tiketnya? Ini kan belum bisa berangkat nih, teman-teman. Ini belum berangkat, ya, belum berangkat. Kita baru bookingnya aja. Jadi kalau teman-teman ingin ngesut, ini kan masih di booking, masih tahan harga. Kalau kita ngesut, teman-teman tinggal klik di sini, ya. Teman-teman tinggal klik di nomor pesanan ini, diklik aja seperti itu, ya. Nah, klik seperti ini, nah tiketnya akan masuk ke sini, tuh, ya. Kalau misalnya yang tadi itu hilang, teman-teman nanti bisa menggunakan isut dari sini, ya, klik dari sini, kemudian klik dari produk dan jasa pesawat. Nah, ada di sini di ticketing kui. Nah, nanti kan muncul kayak gini. Ya, teman-teman. Oke. Kalau sudah paham, ini sekarang kita akan lakukan isut tiket pesawat. Cara melakukan isut tiket pesawat. Kalau sudah masuk ke sini, ya, cara isut tiket pesawat nanti masuk ke yang ini garis 3, kemudian masuk ke ticketing kui, ya, produk jasa, kemudian ticketing kui. Nah, teman-teman nanti akan dimunculkan inilah booking yang tadi. Nah, tinggal kita klik select seperti ini, maka sama yang muncul kan? Tuh, sama. Oke. Kalau sudah seperti ini, tinggal teman-teman
pastikan mereka sudah transfer ke teman-teman atau sudah memberikan uangnya, ya. Baru lakukan di sini isi saldo. Diklik aja isi saldo nanti, ya. Nah, jangan terlalu panjang, nanti kita akan bikinkan tutorial yang lain. Isi saldo, kalau udah masuk baru klik bayar atau issued now. Nah, nanti teman-teman masukkan password yang dipakai untuk login ke dalam sistem. Nah, baru akan terissued. Nah, seperti itu, ya. Kalau misalnya sudah terissued, sudah beres, berarti orang itu sudah siap untuk berangkat. Jadi besok datang ke kita juga bisa bantukan check in atau dia langsung bisa ke sana, ya, ke bandara. Nah, seperti itu teman-teman. Oke, seperti itu ya. Kalau sudah di-issue berarti tinggal kita kasih tiketnya. Nah, caranya bagaimana? Tinggal teman-teman klik invoice. Nah, oke. Teman-teman, begini cara kita memberikan invoice supaya orang itu cepat pergi, udah ngasih duit, orangnya sudah berangkat gitu. Klik invoice seperti ini. Oke. Nah, karena di sini tidak sesuai dengan harga yang kita sampaikan, nah jadi kita akan tinggal kurangi, ya. Kita kuranginya bagaimana? Jadi total yang di sini, total ini, ya, total ini, ya kita kurangi, ya, oke, ntar. Nah, total ini 2.438.950, oke, dikurangi pajak, ya, dikurangi pajak. Dikurangi pajak berapa? 582.950. Nah, jadi ini 1856 ini kita isi ke sini, ya. 158 1856 1856. Nah, oke. Nah, seperti itu. Sehingga totalnya sama dengan yang sudah kita sampaikan kepada pelanggan. Tuh, ya kan? Sama. Nah, baru di print teman-teman. Di print atau di screenshot seperti ini. Di screenshot. Nah, oke. Seperti ini. Nah, disimpan. Oke. Disimpan jadi JPEG sehingga itu yang kita kirim ke WA, ya. Oke. Nah, perlu dipastikan, perlu diketahui teman-teman. Nanti jika teman-teman sudah memiliki sistem ini, ya, teman-teman di tiketnya itu ada nama travel teman-teman. Ya, ini enaknya pakai sistem ini. Ada travel teman-teman di sini langsung, ya. Kalau mau menggunakan logo dari maskapai, ada lagi nanti setelah di-issue tuh dikasih tuh tiketnya. Nah, baru kita yang ini kita gabungkan dengan yang punya maskapai. Bisa. Nah, itu saya ajarkan di grup VIP. Oke, itu aja cara kita membuat tiket pesawat, ya. Itu cara kita menjual tiket pesawat sehingga bisa menguntungkan 24 juta lebih, ya, per bulan, ya, teman-teman. Ya, bagi teman-teman yang ingin mendapatkan sistem ini silahkan langsung cek di deskripsi, ya, untuk mendapatkan sistem ini, dan saya akan bimbing sampai teman-teman bisa menghasilkan minimal 3 digit per bulan. Oke, terima kasih, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.